Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Tema yang saya ambil adalah konsep merdeka belajar. Oleh saya Muhammad Alif Rudi, Guru Sekolah Dasar Negeri Mangunharjo 1, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Baik, saya akan menyajikan dalam slide-slide berikutnya. Konsep merdeka belajar dalam kurikulum merdeka. Di antaranya adalah sebagai berikut. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar. Pelajar yang menentukan tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Dari sudut pandang pengajar, merdeka belajar berarti belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Dalam merdeka belajar, ada 3 hal utama. Pertama, belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan. Yang kedua, memberi pilihan dan cara. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Secara garis besar, merdeka belajar terdapat 6 poin utama. Pertama, belajar bukan untuk ujian, tapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Kedua, belajar bukan dikendalikan oleh pengajar, tapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Yang ketiga, belajar bukan dengan cara yang seragam, tapi ada diferensiasi cara belajar. Yang keempat, belajar bukan hanya menghafal rumus, tapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Yang kelima, belajar bukan untuk dinilai pengajar, tapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran. Yang keenam, belajar bukan dinilai oleh besarnya angka, tapi oleh karya yang bermakna. Terdapat beberapa temuan atau riset. Yang pertama dilakukan oleh Sukowati Sartono dan Pradewi pada tahun 2020. Dalam penelitiannya, kemerdekaan belajar meningkatkan kemandirian belajar sejumlah murid sekolah dasar di Yogyakarta. Kemudian, dalam temuan riset yang kedua, yang dilakukan oleh Syahniar pada tahun 2018 menemukan hasil bahwa murid yang merdeka belajar mencapai hasil prestasi yang lebih baik. Selanjutnya, pada temuan riset yang ketiga, bahwa penelitian yang dilakukan di sebuah SMA di Sumedang, Jawa Barat, ditemukan hasil bahwa semakin murid merdeka dalam belajar, maka semakin tinggi motivasi berprestasinya. Hal ini tidak hanya itu, namun murid yang merdeka belajar memiliki tingkat prokrastinasi akademik yang rendah. Bagaimana mempraktikkan merdeka belajar? Mengapa perlu merdeka belajar, dan apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar membuat pelajar lebih mandiri dalam mengerjakan tugas belajar. Pelajar juga akan lebih tahan dalam menghadapi berbagai kesulitan.
Selanjutnya, pelajar lebih adaptif dalam menghadapi perubahan. Oleh karena itu, apakah merdeka belajar itu? Merdeka belajar adalah kemampuan merefleksikan dan menyesuaikan pemikiran dan perbuatan terhadap perubahan sekitar dalam upaya mencapai tujuan bersama. Kemudian, bagaimana mempraktikkan merdeka belajar? Ada 3 cara dalam mempraktikkannya. Pertama, membangun komitmen pada tujuan yang terdiri dari menyuburkan motivasi internal, melibatkan murid menetapkan tujuan, kemudian menunjukkan manfaat belajar, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif, kemudian menyediakan tantangan bertingkat dan bermakna. Selanjutnya, membangun kemandirian belajar, meminta murid mencari informasi mandiri, memfasilitasi pengalaman untuk sukses, membangun rutinitas kelas yang positif, meminta murid memantau kemajuannya, kemudian melakukan diferensiasi dalam pengajaran. Yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan refleksi. Pertama, variasikan pertanyaan selama belajar. Kemudian dokumentasikan proses dan hasil belajar. Selanjutnya, melibatkan murid melakukan asesmen diri. Kemudian, sediakan waktu belajar yang tidak terstruktur. Dan terakhir, menunjukkan toleransi terhadap kekeliruan. Oleh karena itu, sebagai murid, kalian harus tetap hadir di kelas untuk mengikuti pembelajaran dan jangan malu untuk selalu aktif di dalam kelas. Terima kasih. Demikian video aksi nyata dari saya, Muhammad Alif Rudi, Guru Sekolah Dasar Negeri Mangunharjo 1, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Mohon koreksi dan masukan karena masih banyak kekurangan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.